soal nomor 8, indikatornya adalah menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal jika diberikan gambar titik pada bidang koordinat kartesius. Posisi titik C terhadap titik asal. C ada di sini ya, berarti terhadap titik asal. Di negatif 4, sini 4. Ingat koordinat itu harus X, Y. Berarti X-nya dulu. Kalau gitu negatif 4 baru Y-nya 4. Berarti negatif 4,4. Jawabannya yang B. Untuk soal nomor 9, indikatornya adalah diberikan dua gambar titik pada bidang koordinat kartesius. Siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik lain. Ada gambar yang ditanyakan posisi titik A terhadap titik B. Berarti justru kita berangkatnya itu berangkat dari B. Jangan sampai kebalik ya, ngitungnya dari A ke B, tidak. Tapi kalau titik A terhadap titik B, berarti kita berangkatnya dari B ke A. Dari B ke A berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 ke kiri dan 1, 2. Berarti 2 ke bawah. Cari yang 9 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Jadi jawabannya yang B. Contoh soal nomor 10, indikatornya adalah diberikan 4 himpunan pasangan berurutan. Siswa dapat menentukan yang merupakan pemetaan. Pemetaan itu kan fungsi nama lainnya ya. Kita sudah pernah membahas bahwa fungsi itu yang diperhatikan adalah yang depan. Berarti yang depan tidak boleh double. Depan tidak boleh double. Oke, nomor 10, himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah depan tidak boleh double. Ini 1, 2, 3. Tidak ada yang double ya, berarti dia fungsi. Yang B, kenapa dia bukan fungsi? Ini yang pertama A. Nggak cuma double, tapi malah 3. Kemudian yang C, 1A, 1B, 3C. Ini 1, ini 1. Double yang depan. Kemudian yang D, A,1, B,3, A,3. Ini yang depan juga double. Jadi jawaban yang betul adalah yang contoh soal nomor 11, menentukan nilai fungsi jika rumus fungsinya diketahui. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 3x plus 5, nilai f2 adalah, ini mudah ya, kalau di sini x maka ini juga x. Maka kalau yang ditanyakan f2, itu ya tinggal x-nya, karena ini harusnya x, ini x, berarti kalau f2, x-nya kita ganti dengan 2, berarti 3 kali 2 ditambah 5. 3 kali 2, 6 ditambah 5 adalah 11. Jadi jawabannya yang indikator nomor 12. Menentukan rumus fungsi f(x) sama dengan ax plus b jika diketahui fm sama dengan n dan fp sama dengan g. Nomor 12 ini, suatu fungsi f(x) ax plus b diketahui f3 sama dengan 5. F3 di sini x, ini x. Berarti kalau f3 kita punya 3A tambah B sama dengan 5. Berarti kalau F1 sama dengan 1, kita punya 1A tambah B sama dengan 1. Materi SPLDV, B-nya koefisiennya sudah sama, berarti bisa langsung kita eliminasi. Karena tandanya sama-sama positif, maka kita kurangi. 3A kurangi 1A berarti 2A sama dengan 5 kurangi 1, 4. Berarti kita punya A-nya adalah 2. Substitusi ke salah satu. Pilih yang angkanya lebih kecil, berarti di 1A tambah B sama dengan 1. Kita punya A-nya tadi adalah 2, berarti 1 kali 2 tambah B sama dengan 1. 2 tambah B adalah 1, berarti B-nya adalah negatif 1. Kita punya A-nya 2, B-nya negatif 1. Fx-nya tadi itu kan AX plus B. Kita sudah punya A, sudah punya B. Tinggal kita masukkan, berarti A-nya 2. 2X ditambah B-nya negatif 1, berarti min 1. Jadi rumus fungsi fx-nya adalah 2x min 1. Untuk contoh soal nomor 13, indikatornya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi tinggi benda setelah T detik. Contohnya, suatu peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru setelah H meter dirumuskan oleh HT 4T plus 6. Ketinggian yang dicapai peluru saat T sama dengan 4. Ya udah, berarti kan mudah. T-nya tinggal kita ganti dengan 4.
H4 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 6. 4 kali 4, 16 ditambah 6, 22. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 14, indikatornya adalah diberikan gambar garis pada bidang kartesius. Siswa dapat menentukan gradiennya. Oke, gradien kita perhatikan dulu. Menghadap garisnya kemana? Apakah dia menghadap ke kanan atau ke kiri? Jadi kalau dia menghadapnya itu ke kanan, pasti gradiennya adalah positif. Tetapi kalau dia menghadapnya ke kiri, maka gradiennya negatif. Untuk contoh soal nomor 14, karena dia itu kan menghadapnya kanan nih. Dia menghadap kanan. Maka kalau menghadap kanan sudah pasti gradiennya positif. Berarti yang negatif ini udah jelas bukan jawabannya. Kemudian gimana cara mencari gradien? Oke, istilah lain dari gradien adalah kemiringan ya. Jadi kalau nanti itu ada yang soalnya menanyakan kemiringan garis, gradien garis, itu dia sama antara gradien dan kemiringan. Simbolnya adalah huruf M. Kemudian untuk menghitung gradiennya, M itu adalah Y per X. Y-nya berapa? Y-nya 6. X-nya berapa? X-nya adalah 4. Jadi kita ambil angka saja, tidak usah memperhatikan positif negatifnya. Berarti 6 per 4. Kita sederhanakan dibagi 2 semua, berarti jadi 3 per 2. Jadi jawabannya yang D. Nomor 15, diberikan suatu persamaan garis, siswa dapat menentukan gradien yang tegak lurus dengan garis tersebut. Oke, nomor 15, persamaan garis G adalah 3Y plus 5 sama dengan 6X. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis G adalah yang pertama itu buat persamaan dalam bentuk Y sama dengan. Jadi buat persamaannya menjadi Y sama dengan titik-titik. Kita kan tadinya punya 3Y plus 5 sama dengan 6X. Biar jadi Y sama dengan berarti kan 3Y sama dengan 6X dikurangi 5. Biar tinggal Y semuanya dibagi 3 berarti 6X per 3 dikurangi 5 per 3. Berarti Y sama dengan 6X bagi 3, 2X dikurangi 5 per 3. Nah, koefisien dari X ini adalah gradiennya. Jadi ketika sudah dalam bentuk Y sama dengan M-nya atau gradiennya itu adalah koefisien dari X. Berarti kita punya gradiennya adalah 2. Nah, tapi yang ditanyakan bukan gradien, tetapi yang tegak lurus. Oke, kalau tegak lurus itu gradien yang pertama dikali gradien yang kedua hasilnya harus negatif 1. Ini kalau mereka adalah tegak lurus. Gradien yang pertama kita kan sudah punya 2, berarti 2 dikali gradien yang kedua yang mau kita cari adalah negatif 1. Berarti gradien yang kedua adalah negatif 1 bagi 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 16, indikatornya adalah menentukan persamaan garis yang melalui suatu titik dan bergradien M. Contoh soalnya, persamaan garis yang melalui titik negatif 3,2 dan bergradien 2. Berarti kan kita punya dari titiknya itu kita punya X1-nya negatif 3, Y1-nya adalah 2. Kemudian bergradien 2, berarti M-nya adalah 2. Rumus dari persamaan garis itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dimana M-nya tadi itu adalah gradien, kemudian X1 dan Y1-nya ini adalah titiknya berapa. Berarti kita sudah punya gradiennya, sudah punya titiknya, tinggal kita masukkan Y min Y1. Y1-nya berarti 2 sama dengan M gradiennya 2, X dikurangi X1-nya, yaitu negatif 3. Berarti Y kurangi 2 sama dengan 2 dikali min ketemu min plus X plus 3. Berarti Y min 2 sama dengan, ingat mengkalikan harus ruing-ruing. 2 harus dikali X tapi dikali 3 juga. Jadi harus dikali semuanya biar adil.
2 kali X, 2X ditambah 2 kali 3, 6. Karena ini semua diminta ada di ruas kiri, maka kita jadikan di ruas kiri semua. Berarti Y kurangi 2 kurangi 2X dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti kita punya Y min 2X min 2 dikurangi 6 negatif 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 17, indikatornya adalah diberikan gambar garis pada bidang kartesius, siswa dapat menentukan persamaan garis tersebut. Kalau ada 2 titik, tidak ada gradiennya, maka ada 2 titik, tapi tidak ada gradiennya, maka persamaan garisnya itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini juga sudah rumusnya. Nah, di mana X1, Y1 itu adalah titik yang pertama, kemudian X2, Y2 itu adalah titik yang kedua. Titik yang pertama mau yang 6,2, 0,-2 terserah, sama saja. Misal ini kita jadikan titik yang pertama, berarti kita punya X1-nya 6, Y1-nya 2. Kalau ini jadi titik kedua, berarti kita punya X2-nya 0, Y2-nya adalah negatif 2. Tinggal kita masukkan ke rumus. Y min Y1, berarti Y kurangi 2 per Y2 min Y1, min 2 kurangi 2 sama dengan X min X1, X min 6 per X2 min X1, 0 kurangi 6. Berarti Y kurangi 2 per negatif 4 sama dengan X kurangi 6 per negatif 6. Kita kali silang, berarti negatif 6 dikali Y kurangi 2 sama dengan negatif 4. Kita kali X kurangi 6. Negatif 6 kali Y, negatif 6. Y negatif 6 kali negatif 2. Negatif ketemu negatif, positif 12. Negatif 4 kali X, negatif 4X. Negatif 4 kali negatif 6, positif 24. Yang ada variabelnya di ruas kiri, yang tidak ada variabelnya di ruas kanan. Dari option jawabannya, berarti kita punya negatif 6Y tambah 4X sama dengan 24 kurangi 12. Berarti 4X kurangi 6Y sama dengan 12. Di option jawabannya tidak ada, berarti kita sederhanakan karena bisa dibagi 2 semua. Sehingga diperoleh 2X kurangi 3Y sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang